Hadirin saudara-saudara, sudah menjadi kehendak dan iradat Allah Subhanahu wa taala membeda-bedakan manusia, ya. Hampir di dalam segala bidang, terutama di bidang ekonomi. Ada yang Allah berikan rezekinya banyak, ada juga yang Allah berikan sedang, ada juga yang Allah berikan sedikit, ya. Ini semua Allah yang ngatur. Seandainya yang ngatur manusia, niscaya dunia ini akan mandek. Manusia akan binasa kalau manusia itu tidak beda dalam ekonomi. Dengan adanya perbedaan dalam bidang rezeki dan ekonomi, maka di situ banyak manfaatnya. Yang pertama, ya, supaya yang kaya bersyukur dan yang miskin bersabar. Itu salah satu hikmah daripada dibedakan rezeki umat manusia. Orang yang diberikan rezeki banyak, hendaklah pandai bersyukur, ya. Dengan dia diberikan rezeki, maka bersyukurnya bukan sebatas mengucap alhamdulillah doang, tapi juga dikeluarkan sebagian hartanya, terutama yang wajib seperti zakat. Syukur-syukur di samping zakat dikeluarkan, juga yang sunat seperti bersedekah. Itulah gambaran bersyukurnya orang yang kaya. Bila mana ada yang Allah anugerahkan rezekinya sedikit, maka dia sabar, ya. Dengan dia sabar, saudara-saudara, insya Allah hidupnya akan tenang juga di dunia. Dan nanti di akhirat akan lebih tenang lagi. Yang berbahaya, ya, sudah dalam keadaan miskin, tapi hidupnya saudara-saudara melanggar agama. Kewajiban tidak dilaksanakan seperti sholat, puasa, dan sebagainya. Malah yang haram dikerjakan. Dengan sebab tekanan ekonomi, mungkin dia mencuri, merampok, menipu, berbohong, dan sebagainya. Ini namanya nggak sabar. Yang sabar itu tetap walaupun miskin di jalur agama. Nanti ketika dia meninggal, nggak ada cerita miskin lagi. Jangan-jangan di akhirat dia paling kaya. Bagaimana takjubnya itu? Itu dikatakan yaitu in asoba'us sarra syakar. Apabila orang mukmin mendapat kenikmatan dia bersyukur, fakana khairallah, maka adalah baik baginya. Wa in asobathu dharra sabar. Kalau dia ditimpa musibah, ya, ditimpa ya, rezekinya sempit misalnya, maka dia sabar. Dengan sabar itu pun membawa kebaikan. Jadi orang Islam mau kaya ke, mau miskin ke, selalu membawa kebaikan. Yang penting kita pandai menyikapinya, itu yang paling pokok. Dikala kaya kita bersyukur, dikala miskin kita bersabar. Itu yang paling pokok. Hikmah yang kedua, dengan adanya perbedaan rezeki, maka saudara-saudara di situ ada saling membutuhkan. Si kaya butuh tenaga si miskin butuh upah dari si kaya. Apa jadinya kalau semuanya miskin? Dan apa jadinya kalau semuanya kaya? Dunia tidak akan berputar, saudara-saudara. Dengan adanya perbedaan ekonomi, justru dunia ini putar. Berjalan lancar, tidak ada hal-hal yang sifatnya mengganggu. Ini yang disebut di dalam Al-Quran, wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya. Artinya satu sama lain ini agar mengambil manfaat, ya, satu sama lain bisa mempergunakan yang lainnya, ya, itu dengan adanya perbedaan. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, dengan adanya perbedaan ini, maka yang kaya ada kesempatan untuk bersedekah. Seandainya semuanya yaitu kaya, nggak ada yang miskin, di mana tempat kita bersedekah, saudara-saudara? Begitu. Jadi dengan adanya kaya dan miskin, si kaya ada kesempatan untuk bersedekah. Lebih-lebih sebelum meninggal dunia. Ya. Nah inilah saudara-saudara hikmah dari adanya perbedaan rezeki. Yang penting sikap kita. Kalau kita Allah berikan rezeki, kita bersyukur. Kalau Allah sempitkan rezeki kita, kita bersabar. Tapi tetap berusaha.
Jangan bertopang dagu. Terima kasih teman-teman, jangan lupa subscribe dan share.